Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak dimanapun berada? Kali ini Pak Kaut mengajak anak-anak untuk belajar lagi pola-pola pada bilangan ya, yang pada video sebelumnya sudah kalian pelajari. Nah, ini untuk memperdalam lagi. Siapa tahu dari sini kalian menjadi lebih tertarik dengan matematika. Simak videonya sampai nanti akhir ya, karena ini nanti ada pembahasan pola-pola pada bilangan yang ini loh, yang angkanya beruntun nggak habis-habis, ada juga yang hasil perpangkatan, ada juga pada pola-pola gambar ya. Nanti ada satu contoh di sana. Oke, yang pertama perhatikan bilangan berikut ini ya. Bilangannya kalau ada tulisannya DST itu artinya nggak habis-habis. Coba ini bilangannya ini 133 464 133 464 133 464 begitu seterusnya. Nah, ini bilangan dengan angka-angka yang berulang ya. Nah, kalau kita tengok, kita teliti, ini berulang setiap 6 angka ya kan, yaitu perulangannya pada 133 464. Urutan pertamanya 1, keduanya 3, ketiganya 3, keempatnya 4, kelimanya 6, dan keenamnya juga 4. Nah, berarti dalam satu perulangan itu satunya muncul sekali, tiganya muncul 2 kali, empatnya 2 kali, dan 6-nya sekali. Nah, kita coba mengulik ini bilangan ini ya. Urutan ke 100 muncul angka berapa ya kira-kira menurut kalian? Mungkin ada yang sudah berhasil nebak nih. Saya yakin di antara kalian semua ada yang berhasil nebak nih. Nah, karena berulang setiap 6 angka, kita sebenarnya cukup melihat sisanya saja. Kita bagi 100 dibagi 6. Nah, sisanya 4 toh. Jadi, dari sini mudah sekali, karena sisanya 4, maka angka pada urutan ke 100 akan sama dengan angka pada urutan keempat ya. Cukup seperti itu caranya. Coba diamati dulu. Kita lanjut ya. Kita coba ulik lagi. Perhatikan lagi ya bilangan ini ya, belum Pak Kot ganti ya. 133 464 133 464 begitu seterusnya. Pertanyaannya Pak Kot ganti, sampai urutan ke 100 muncul angka 3 berapa kali menurut kalian ya? Ingat ya, dalam sekali perulangan 133 464 berarti angka 3-nya muncul 2 kali ya. Sekarang pertanyaannya, sampai urutan ke 100 angka 3-nya muncul berapa kali? Nah, kita bahas bareng. Karena berulang setiap 6 angka ya, kita tadi sudah bagi bagi 6 yaitu 16 sisa 4. Nah, sampai 96 ya, 16 kali 6 kan 96 ya. Itu berarti terjadi perulangan 16 kali. 1 3 3 4 6 4 tuh sampai dengan 96, urutan ke 96 itu sudah muncul 16 kali. Nah, karena setiap kali muncul 6 angka itu selalu mengandung angka 3 itu 2, sehingga sampai dengan urutan ke 96 itu angka 3-nya muncul 32 kali. Kan 3-nya double ya kan? Nah, tinggal kita lanjutin kan sampai 96 udah jelas nih 32 kali ya. Urutan ke 97-nya berarti 1 ya, urutan ke 98-nya 3, 99-nya 3, ke 100-nya 4. Jadi mudah saja, sampai dengan angka 100 itu, sampai dengan angka urutan ke 100 maksud saya itu 3-nya muncul 34 kali. Nah, seperti itu kita lanjut ya ke bagian perpangkatan. 2 pangkat 100 itu satuannya berapa? Coba ingat ya, bilangan ada puluhan, satuan, urutannya ribuan, ribuan, ratusan, puluhan, satuan ya. Oke. Nah, hasilnya perpangkatan tersebut, misalnya ditanya angka satuannya berapa ya, kita selidiki polanya menuju 2 pangkat 100. Mulai dari 2 pangkat 0 dulu. Jelas loh, semuanya udah hafal ya.
berapapun bilangan pangkatkan 0 asal dia bukan 0 hasilnya 1. Jadi 3 pangkat 0 1, 4 pangkat 0 1, 5 pangkat 0 1. Ya. Kalau 2 pangkat 1 artinya 2 tok ya kan? 2 tok ya. Satuan hanya berupa satuan yaitu 2. 2 pangkat 2 artinya 2 pangkat 2 yaitu 2 kali 2 yaitu 4. Satuannya berarti 4 ya, karena 4 kan cuma satuannya. 2 pangkat 3 itu 8, satuannya 8. 2 pangkat 4 itu 16 ya kan, 16 karena 16 itu terdiri puluhan dan satuan, berarti satuannya yang 6 ya. 2 pangkat 5 ternyata 32 sudah mengulang ya kan, satuannya 2. 2 pangkat 6 nanti 64, satuannya 4 mengulang ya kan. Jadi perulangannya hanya 2 4 8 6 2 4 8 6 begitu seterusnya. Nah ternyata berulang setelah setiap pangkat kelipatan 4 ya. Oke. Maaf bahasanya agak berlibat. Ingat ya, ingat betul-betul. Hasil perpangkatan 2 itu akan berulang setelah setiap pangkat kelipatan 4. Sehingga kita mudah menentukan 2 pangkat 100 ya. Kita bagi saja. Kan nggak pakai sisa, berarti dia adalah kelipatan 4. Berarti dia akan sama dengan urutan ya pada 2 pangkat 4 satuannya nanti. Satuannya pasti 6. Kalau nggak percaya silahkan dihitung manual pakai Microsoft Excel ya. Kalau cukup ya, kalau cukup nih. Oke. Nah ini biar saya tampilkan biar kalian hafal nih. Oke, kita lanjut ya. Masih dengan perpangkatan 2. Kita coba yang lebih tes ini. 2 pangkat 999. Nah, kita bagi 4 ya. Itu 249 tapi sisanya ada 3. Berarti dari sini nanti kan cukup sama dengan urutan ketiga ya. Ingat ya. Kan sisanya 3, berarti nanti sama dengan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Berarti sama dengan 2 pangkat 3 nanti satuannya. Yang lupa ini saya tulis lagi. 2 pangkat 2 itu 4. 2 pangkat 3 8. Nah, nanti jawabannya adalah 8 itu. Ini saya tampilkan lagi biar kalian semakin ingat 2 perpangkatan sampai minimal 2 pangkat 7 ya, biar dihafal di luar kepala. Iya. Jadi 2 pangkat 999 itu hasil perpangkatannya nanti satuannya pasti 8 ya. Carry DW itu 8 ya. Gitu. Dah ya. Sekarang kalau bukan 2 ya, kita ke bagian berikutnya yang bukan 2. Oke. Kata kuncinya selalu selidiki polanya lebih dahulu ya. Berapa satuan dari hasil 13 pangkat 100. Nah kita tentunya harus selidiki dulu. 3 pangkat 1 13, satuannya 3. 3 pangkat 2 169, satuannya 9. 13 pangkat 3 2197, satuannya 7. 13 pangkat 4 28561, satuannya 1. Apakah ini sudah berulang? Kita cek ya. 13 pangkat 5 371 293. Berarti sudah mulai berulang. Kita positive thinking ya, berulang. Nah berarti pasti satuannya 9 juga nih. Kalau nggak percaya silahkan cek pakai kalkulator. 13 pangkat 7 pasti satuannya 7. Berarti cuma berulang 3971 3971 dan seterusnya. Otomatis berarti cuma berulang 4 ya. Sehingga gampang sekali ya. Karena 13 pangkat 100 berarti 100 kan kelipatan 4-nya. Berarti nanti otomatis akan sama dengan 13 pangkat 4 nih, satuannya pasti 1. Ya. Kayak gitu doang. Gampang tuh sebenarnya matematika ya toh. Iya, gampang sih. Next ya. Tentukan satuan hasil perpangkatan bilangan berikut ini, tapi diminta gunakan teknik tercepat. Berarti sebenarnya cukup lihat satuan suatu bilangan. Kemudian kalau kita udah hafal polanya 4 atau pola 5, pola 6 ya. Minimal anak-anak sudah hafal polanya mulai 2 pangkat, 3 pangkat, 4 pangkat, 5 pangkat, 6 pangkat sampai 9 pangkat ya. Itu minimal udah hafal. Karena kalau 1 pangkat tuh kemanapun pasti 1 gitu. Jadi yang perlu dihafal cuma 2 pangkat, 3 pangkat sampai dengan 9 pangkat. Nah, dengan tercepat berarti nanti yang perlu diperhatikan hanya
satuan pada bilangan soal dan juga pangkatnya. Sekarang perhatikan nih, 2012 pangkat 2013 itu satuannya berapa sih? Kayak ngeri ya pertanyaannya ya. Oke, sebenarnya ini gampang nih, cuma trik doang. Oke, 2012 kita lihat satuannya yaitu 2, ya kan? Kita hafal 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, pasti hanya akan berulang di situ. Berarti kata kuncinya sekarang kita tengokin pada pangkatnya ya. Pangkatnya 2013. Berarti berulang 4 dibagi 4 ya. 2013 dibagi 4, 503, sisa 1. Berarti gampang sekali nih soalnya. Jadi pasti satuannya adalah sama dengan 2 pangkat 1, yaitu 2. Ya, gampang loh. Ini seperti ini, tadi baru ngulik 2 dan 3 ya. 2 pangkat dan 3 pangkat itu berulang setiap 4 kali. Kalau polanya yang 2 pangkat itu 24, 86 ya kan. Sekarang kita ke berikutnya ya. Ke pola gambar bagian terakhir dari sesi kali ini ya. Oke, pola lanjutkan gambar. Tapi ini satu contoh saja ya. Karena videonya udah kepanjangan lebih dari 10 menit. Oke, lihat ya, agak kelihatan agak buram-buram gitu. Yang pertama ada seperti noktah biru ya, noktah apa lagi itu ya, intinya bulatan-bulatan gitulah ya. Biru 1, yang kemudian birunya 3, birunya ada 5, birunya ada 7. Ini sebenarnya kan banyak sekali cara penafsirannya ya. Ini cuma salah satu saja untuk ngeliatin anak-anak aja. Kita coba dengan analisis nih, pola bulatan. Urutan satunya 1 bulatan, urutan keduanya 2 bulatan mendatar ya kan, tambah yang di atasnya 1. Yang 3 saya hitung mendatar ya, mendatarnya 3, atasnya 2. Keempat, bulatannya mendatar 4, mendatar itu tidur ya, yang tidur 4, yang di atas ada 3. Jadi dari sini kan sudah kelihatan ya polanya 21, 32, 43. Berarti kalau ke 10 adalah yang mendatar nanti ada 10 bulatan, yang tegak ada 9. Kalau dijumlahkan itu mudah sekali ya. 1 bulatan, 3 bulatan, 5 bulatan, 7 bulatan ya. Langsung ketemu sebenarnya. Idenya ya itu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25. Nanti kalau kalian belajar lebih jauh ini udah tahu polanya ya. Nanti misalnya kakak kelas tahu atau dikasih tahu bapak ibu guru itu polanya 2n-1, itu pola bilangan ganjil. Tapi itu nanti ini kan cuma analisis berdasarkan gambar. Udah kayak gitu aja, videonya udah kepanjangan. Jangan lupa dibuat catatan ya yang tadi ya, nanti kayak di stop gitu biar ingat-ingat ya. Intinya jika belum paham, lihat ulang video ya, lihat di YouTube. Paket yang YouTube Unlimited kayaknya lebih murah sih ya, biar cepat ingat buat catatan. Mungkin itu dulu sesi belajar bareng dengan Pak Kat kali ini. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Banyak salah-salah, mohon maaf ya, harap maklum, ini sistem kebutnya produksi video ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan bagi ke yang lain jika menurut kalian ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.